Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 16. Pada saat itu, David Fred berjuang untuk bangun, duduk bersila, memusatkan pikiran dan kesadarannya untuk menjaga lautan energi di dantiannya, dan kemudian menggunakan metode mental teknik menyedot untuk melatih kungfunya. Pada awalnya, kekuatan yang mendominasi tubuh David Fred panas terik masih berkobar, tapi dia masih berjuang untuk bertahan. Saya tidak tahu berapa lama, kesadaran yang hampir kehilangan kendali kembali ke pikiran David Fred, dan seluruh tubuhnya memasuki kondisi yang dalam. Jadi David Fred secara bertahap merasa bahwa arus panas yang mengamuk di tubuhnya terus-menerus menyatu dengan energi aslinya. Secara khusus, David Fred hanya berlatih selama 1 hari, dan fondasinya sangat dangkal, jadi di kilaut dantiannya, ki yang sebenarnya langka dan tidak murni, tetapi setelah menggunakan teknik sipon ini, biduk masuk ke tubuhnya. Kekuatan spiritual konstelasi Kixing mulai disempurnakan dan menyatu, dan bergabung dengan ki sejati dantiannya sendiri, berubah menjadi ki sejati yang lebih murni. Peng! Peng! Energi sejati yang menyatu mengalir ke laut dantian ki David Fred seperti air pasang, dan dengan cepat menyebar ke 8 meridian luar biasa di tubuhnya. Zenki murni mengandung kekuatan yang melonjak, yang hampir menindas kesadaran David Fred seolah-olah akan meledak. Dan David Fred juga merasakan dengan sangat jelas bahwa setiap pori dan sel di tubuhnya telah terbuka penuh, seperti spons dengan kapasitas besar, yang terus-menerus menyerap kekuatan ini. Kecuali kekuatan yang masuk ke David Fred selain lautan dantian ki, itu juga menembus ke 8 meridiannya yang luar biasa, dan bahkan memberi makan darah dan dagingnya. Dapat dikatakan bahwa David Fred saat ini seperti panci peleburan besar, terus menyempurnakan kekuatan ini. Tidak lama kemudian, tubuh David Fred bergetar, dan kemudian dia mendengar raungan seperti harimau dan macan tutul di telinganya. Seperti guntur, bergetar, dan tulang-tulang seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak bersamaan dengan raungan. Harimau macan tutul guntur. Begitu suara aneh ini keluar, David Fred merasakan meridian tubuhnya yang luar biasa, dan bahkan daging dan darahnya banyak membeku saat ini, dan kesadarannya langsung memikirkan kata suara guntur macan tutul macan. Menurut catatan kitab suci Taiyan, tingkat kultivator dimulai dari memurnikan ki, dan kemudian memasuki 7 alam membangun tubuh, pil kondensasi, yuaning, mahayana, berkonsentrasi, dan daceng. Hanya dengan menerobos ke ranah binaraga, suara guntur harimau dan macan tutul yang istimewa dapat dihasilkan. Artinya, David Fred telah menembus dari ki refining realm ke body building realm. Namun, pembudidaya biasa memiliki setidaknya 3 tahun pemurnian ki sebelum mencapai ambang pembentukan tubuh. Namun, melalui teknik sipon, David Fred berhasil mengubah kekuatan spiritual biduk menjadi miliknya sendiri, dan menerobos ke kondisi binaraga dalam satu gerakan, yang pasti sesuatu yang sangat disyukuri. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual dari bintang ini begitu kuat. Aku bisa dianggap sebagai berkah terselubung. Kesadaran David Fred perlahan mundur dari kegembiraan menembus kondisi binaraga. Kemudian David Fred membuka matanya dan berdiri perlahan, wajahnya penuh kegembiraan dan percaya diri. Pada saat ini, David Fred merasa seluruh tubuhnya transparan dan penuh kekuatan, jadi dia tanpa sadar meninju. Bang! Puing-puing beterbangan. Ternyata pukulan David Fred telah mengembun menjadi angin kencang, meraung, dan mengenai lemari di seberang tempat tidur, meledakkan lubang besar entah dari mana. Sialan! Mengapa kekuatanku begitu kuat? David Fred terkejut dan senang, dan mau tidak mau meninju lagi, menghancurkan sofa kayu di sebelah lemari berkeping-keping. Ya Tuhan! Aku tidak bisa mencoba lagi, jika aku mencoba lagi, semua perabotanku akan hancur. David Fred buru-buru menutup tinjunya, menekan keterkejutan di dalam hatinya. Gulu, gulu. Tiba-tiba, perut David Fred berbunyi. Segera, dia merasakan rasa lapar yang tak terlukiskan muncul. Sangat lapar. Mengapa kamu tiba-tiba merasa sangat lapar? David Fred bergumam, setelah berpikir sejenak, dia dengan cepat mengetahui apa yang sedang terjadi. Menjadi efek samping ketika dia menerobos ranah binaraga.
Karena ranah binaraga, seperti namanya berarti membangun kembali tubuh, di ranah ini selama Anda berlatih, Anda akan menghabiskan banyak energi. Dan David Fred baru saja menembus ranah binaraga, dan efek samping ini segera terjadi. Jadi David Fred buru-buru meninggalkan kamar tidur, menyelinap ke dapur, dan membuka lemari es. Hanya ada beberapa butir telur, 3 bungkus brokoli, setengah ayam, dan sebungkus besar mie di dalam lemari es. David Fred mengeluarkan semua bahan dan memprosesnya sedikit, lalu dia menyalakan kompor induksi dan merebus sepanci air. Setelah air mendidih, dia memasukkan semua bahan ke dalam panci. Lalu meletakkan sebungkus mie. Setelah beberapa saat, itu menjadi sepanci besar berisi mie campur. David Fred sangat lapar hingga perutnya telentang, dan dia tidak peduli dengan rasanya, jadi dia mengambil panci dan mulai makan dengan sumpit. Segera, David Fred memakan semua mie campur di panci besar, dan bahkan meminum supnya. Akhirnya, aku tidak terlalu lapar, tapi aku masih ingin makan. David Fred menyeka mulutnya, merasa masih banyak yang ingin dia katakan. Tapi sekarang sudah tengah malam, dan David Fred tidak ingin keluar untuk membeli makanan, jadi dia kembali ke kamar dan mulai berlatih lagi. Karena David Fred telah merasakan kegembiraan kultivasi, itu adalah perasaan yang luar biasa indah. Waktu berlalu dengan cepat, dan setelah David Fred mengedarkan energi sejati dan tiannya di tubuhnya selama beberapa hari, dia akhirnya mengundurkan diri dan membuka matanya, mata terbuka. Kemudian, dia menemukan bahwa ambang jendela kamar tidur, dengan sinar matahari menyinari kaca jendela, ternyata berwarna kuning kabur. Jadi David Fred buru-buru berdiri, menemukan ponselnya, dan ingin mengecek waktu. David Fred mengetahui bahwa ponselnya dimatikan. Pada saat ini, David Fred ingat bahwa untuk menyelamatkan Suken, setelah mengatur susunan cahaya penopang kehidupan bintang 7, untuk menghindari gangguan dan gangguan yang tidak perlu, dia hanya mematikan ponselnya. Jadi David Fred buru-buru merestart mesin. Setelah menyalakannya, dia melihat waktu dan menemukan bahwa sudah jam 7.30 sore hari berikutnya. David Fred terkejut. Karena, ketika David Fred meninggalkan perusahaan kemarin, meskipun dia meminta Yao Xiaomi untuk meminta cuti untuknya, dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan kembali bekerja di perusahaan keesokan paginya, tetapi ditunda. David Fred tidak menyangka bahwa ketika dia memasuki kondisi kultivasi mulai sekarang, waktu akan berlalu begitu cepat. Selain itu, ada beberapa panggilan tidak terjawab dan lebih dari selusin pesan teks ditampilkan di telepon. David Fred buru-buru membukanya dan melihat kebanyakan dari mereka adalah dari Yao Xiaomi, mungkin bertanya mengapa dia tidak pergi bekerja di perusahaan. Apakah Anda sakit atau mengalami kecelakaan? Hati David Fred menghangat, dia tahu gadis kecil itu Yao Xiaomi peduli padanya, jadi dia berencana meneleponnya dan memberitahunya bahwa dia akan kembali bekerja di perusahaan besok. Pada saat ini, ponsel David Fred tiba-tiba berdering. Dia buru-buru melihat nomor keberatan yang ditampilkan di layar, dan itu adalah Luo Feisue yang meneleponnya. Jadi David Fred buru-buru menekan tombol jawab, "Hai, Tuan Luo." "David Fred, kenapa kamu tidak masuk kerja hari ini?" Luo Feisue bertanya pada David Fred di kalimat pertama. David Fred terkejut, dan buru-buru menjelaskan, "Tuan Luo, Saya memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditunda. Jadi saya..." "Oke. Baiklah. Jangan bicarakan ini sekarang." Luo Feisue tiba-tiba potong David Fred. "Jika tidak, tanyakan langsung padanya, apakah kamu bebas sekarang?" Seharusnya." David Fred terkejut sejenak, lalu menjawab seperti ini. "Bagus. Datanglah ke Hotel Taisin sekarang." Luo Feisue berkata kepada David Fred. "Hotel Taisin? Tuan Luo, apa yang Anda ingin saya lakukan di sana?" David Fred mau tidak mau bertanya pada Luo Feisue. "Apakah kamu lupa? Aku sudah memberitahumu kemarin bahwa Yao Dahong, bos industri minuman K3 Radongjiang, mengundangku ke Hotel Taisin malam ini, mengatakan bahwa dia ingin berbicara baik tentang proyek periklanan." Luo Feisue berkata, lalu berkata, "Rencana periklanan ini diselesaikan oleh departemen Anda. Saya juga telah melihat versi yang disempurnakan kemarin, dan itu lumayan."
Tapi saya khawatir Yo Dahong tidak akan puas, jadi saya hanya meminta Anda untuk keluar dan bertemu dengannya. Mari kita berdiskusi dengan baik, sehingga kita bisa mendapatkan kembali biaya iklan kita. Oh, mengerti. Kalau begitu aku akan pergi nanti. David Fred akhirnya mengerti, dan langsung setuju. Karena David Fred samar-samar merasa bahwa Yo Dahong, bos industri minuman K3 Radongjiang, telah dengan sengaja mengabaikan sejumlah besar biaya iklan, jelas dengan motif tersembunyi, dan orang ini tampaknya memiliki motif tersembunyi untuk Luo Feisue. Sekarang Luo Feisue mengambil inisiatif untuk meminta David Fred pergi ke janji temu bersama. David Fred hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengetahui tujuan sebenarnya dari Yo Dahong, dan juga untuk melindungi Luo Feisue. Pada saat itu, David Fred masuk ke kamar mandi untuk mandi, berganti pakaian, keluar dari komunitas Jinyuan, menghentikan taksi di jalan, dan menuju ke Hotel Taisin. Ketika David Fred datang ke Hotel Taisin, sudah lewat jam 8 malam. Ketika dia turun dari bus, David Fred melihat Luo Feisue berdiri di luar gerbang Hotel Taisin, jelas menunggunya. Luo Feisue melepas pakaian bisnis ketatnya yang biasa, dan mengenakan gaun hitam. Kulitnya selembut salju, anggun dan menawan, rambutnya digulung seperti awan, dan lehernya yang seperti batu giok angsa melengkapi kecantikannya yang menakjubkan. Temperamen, tampil lebih anggun dan luar biasa, membuat jantung orang berdebar kencang. Untuk sesaat, David Fred sedikit terganggu, tetapi Luo Feisue melihatnya, jadi dia berjalan mendekat. David Fred, akhirnya kamu di sini. Tuan Luo, kamu sangat cantik hari ini. David Fred tidak bisa tidak memujinya. Terima kasih. Luo Feisue sedikit tersipu, dan kemudian berkata kepada David Fred, Yo Dahong harus menunggu, ayo masuk. Setelah selesai berbicara, Luo Feisue membawa David Fred ke Hotel Taisin bersama-sama. Taisin ini hotel adalah hotel bintang 5 terkenal di kota Jiangbei, berperabotan sangat mewah, dan orang biasa di tempat seperti ini tidak mampu membelinya. Setelah David Fred dan Luo Feisue masuk, seorang wanita penyambut datang untuk menyambut mereka, dan kemudian membawa mereka ke lift eksklusif. Dalam perjalanan ke lantai atas lantai 18 Hotel Taisin, para tamu penyambutan membawa mereka berdua keluar dari kotak VIP, mengatakan bahwa Tuan Yo sedang menunggu di dalam, lalu pergi. Kotak VIP ini tidak biasa, biasanya tidak dibuka untuk umum, hanya beberapa selebriti yang mampu membelinya, dan biasanya mereka gunakan untuk membicarakan beberapa hal yang sangat penting, sehingga konsumsinya sangat mahal. Di box VIP ini, selain ruang makan, terdapat beberapa lounge bahkan ruang sauna. Dapat dikatakan bahwa jika Anda menghabiskan waktu di kamar pribadi, bahkan jika Anda minum terlalu banyak, Anda dapat bermalam di sini. Apalagi VIP box ini terletak di lantai atas hotel, dan dikelilingi oleh kaca kedap suara, jadi apa yang terjadi di sini, orang-orang di lantai bawah tidak akan tahu.